أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, terlebih dahulu saya berwasiat khususnya kepada pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, bahwa ketahuilah orang yang paling beruntung di dunia dan akhirat adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk liqa'i wajhillah dengan zatut taqwa, dengan takwa. Maka orang yang paling rugi, baik rugi dunia maupun rugi di akhirat, adalah orang yang tidak pernah mempersiapkan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama berupaya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan benar. Artinya bertakwa itu adalah melaksanakan sebuah ajaran, baik ajaran yang bersumber dari Allah, bersumber dari Rasulullah, dan bersumber daripada ulil amri. Karena tanpa itu bukan dinamakan muttaqin, bukan dinamakan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Karena bertakwa atau beribadah kepada Allah itu mastata'tu dengan cara mentaati perintah yang bersumber dari Allah dan bersumber dari Rasulullah serta bersumber dari ulil amri selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adanya dalam sebuah jamaah. Sehingga asal sahabat mengatakan la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi bai'atin wala bai'ata illa bi ta'atin wala ta'ata illa bi ta'atillah. Sahabat Rasulullah SAW setelah beliau selama 20 tahun menyimak dan mengikuti serta mempraktekkan bersama Rasulullah SAW tentang Islam, maka ketika Rasulullah wafat beliau menyampaikan la islama illa bi jama'atin. Bukan Islam, tidak dikatakan Islam illa kecuali bi jama'ah, dengan jamaah. Wala jama'ata illa bi maratin, dan bukan sebuah jamaah dan tidak dikatakan jamaah kalau tidak punya seorang khalifah atau pemimpin. Wala jama'ata illa bi maratin wala imarata illa bi bai'atin, dan tidak dikatakan sebuah khalifah, seorang khalifah kalau tanpa adanya bai'at. Wala bai'ata illa bi ta'atin, dan tidak ada artinya sebuah bai'at tanpa adanya ketaatan. Wala ta'ata illa bi ta'atillah, dan tidak ada ketaatan kecuali ketaatan yang bersumber dari ajaran Allah dan Rasulnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena insya Allah kita termasuk orang-orang yang berada dalam sebuah jamaah. Kenapa kita berani bahwa kita berada dalam sebuah jamaah? Karena Rasulullah SAW sebelum beliau wafat mengatakan, wallahi, demi Allah, satantariqu ala ummati sab'atuna salas kulluhum finnar. Demi Allah, nanti umatku atau umat Islamnya akan pecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, dan semuanya ke neraka illa wahid, kecuali satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemimpin daripada talqin mengatakan marrobuka, siapa Rabbmu atau Tuhanmu? Pasti semua yang hadir akan mengatakan Tuhan kami Allah. Dan ketika ditanya siapa nabimu, pasti mereka dalam hatinya menjawab
Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang pentalkin menanyakan apa kitabmu, pasti mereka serempak dalam hatinya menjawab bahwa kitab kami adalah Al-Quranul Karim. Dan ketika ditanya apa kiblatmu, pasti semua menjawab dalam hatinya serempak. Mereka mengatakan bahwa Baitullah adalah kiblatku. Dan ketika ditanya apa kitabmu, pasti mereka yang hadir dan pada saat itu mereka akan menjawab bahwa Al-Quran adalah kitabku. Tapi pertanyaan yang terakhir ketika ditanya, waman imamuka, wahai saudara-saudara sekalian, siapa pemimpinmu? Maka mereka pura-pura tidak mendengar dan mereka tidak akan mampu menjawab. Ya, inilah salah satu kelemahan umat Islam yang hari ini kita tidak boleh bosan untuk menyampaikan kepada seluruh umat Islam bahwa sesungguhnya kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat adalah seorang khalifah. Wajar saja kalau umat Islam hari ini tidak begitu memahami tentang kepemimpinan umat Islam. Kalau kita berkaca bagaimana jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Rasulullah SAW 500 tahun lamanya, mereka tidak punya pemimpin. Maka ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul, apa yang disambut oleh masyarakat pada saat itu? Mereka mengatakan bahwa teman seperjuangan daripada Nabi Muhammad SAW, teman baik daripada teman Rasulullah SAW. Ketika Nabi mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ana rasulun minhum, saya adalah seorang nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah kalian. Teman seperjuangan pada saat itu di saat jahiliyah bukan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka malah mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad sudah mulai gila, Muhammad sudah mulai sinting, Muhammad sudah termasuk hadasifrun mubin. Maka tentunya ketika hari ini setelah umat Islam berakhir dalam kepemimpinannya pada tanggal 3 bulan 3 tahun 1924, ini cukup lama. Dari tahun 1924 sampai hari ini tidak pernah diteriakkan tentang kepemimpinan. Hampir 100 tahun umat Islam tidak punya pemimpin. Tapi karena di masjid-masjid dalam khutbahnya tidak pernah menyampaikan tentang kepemimpinan, yang selalu disampaikan tentang cara sholat dan cara wudhu saja, bolak-balik sekitar itu, maka akhirnya umat Islam hari ini tidak paham siapa pemimpin yang sesungguhnya. Coba kalau kita hari ini setiap masjid sampaikan tentang kepemimpinan, di masjid sini disampaikan kepemimpinan, di sebelah disampaikan tentang kepemimpinan, saya yakin seyakin-yakinnya umat Islam akan berpikir sebenarnya siapa pemimpin kita setelah Nabi Muhammad wafat. 73 tahun baru dimaklumatkan kembali sistem kekhilafan Islam oleh Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan Baroja. Jadi kekhilafan Islam ini baru kurang lebih 23 atau 24 tahun. Wajar saja kalau kita hari ini nggak banyak teriak, nggak banyak menyampaikan dalam tausiah-tausiah, dalam khutbah-khutbah, dalam ceramah-ceramah tentang kepemimpinan. Saya yakin umat Islam tidak akan paham dan tidak akan mengerti tentang kepemimpinan umat Islam. Maka sekali lagi kami tidak akan pernah bosan. Selalu dalam khutbah ini saya mengajak umat Islam bersatu, karena bersatu adalah perintah Allah. Saya mengajak umat Islam tunduk dan taat kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Karena ini Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun takwila. Ini adalah suatu perintah yang wajib bagi umat Islam, harus tunduk dan taat kepada Allah, tunduk dan taat kepada Rasulullah, dan tunduk dan taat kepada ulil amri yaitu khalifah. Nah, mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan ini, khususnya kita yang sudah berada dalam jamaah, ayo kita tingkatkan ketaatan kita kepada ulil amri. Karena perjalanan khilafah Islam ini kalau diprediksi oleh orang-orang pengamat politik, tentunya tidak lama lagi Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka jangan sampai di saat Allah memberikan pertolongan kepada kita, kita belum siap untuk menjalaninya. Dan bagi saudara-saudara kita yang belum berada dalam jamaah, dalam kepemimpinan umat Islam, mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup, jangan sampai nanti antum setelah meninggal dan ditanya oleh malaikat, sudahkah kalian dengar tentang kekhilafan Islam? Mereka tidak bisa mengelak. Karena apa? Hampir setiap Jumat kami menyampaikan tentang kepemimpinan umat Islam. Maka kesempatan yang tidak tahu kita berapa lama lagi berada di dunia ini,
Jangan sampai kita tidak punya seorang pemimpin, karena Rasulullah SAW menyampaikan, man mata fi unuki wa huwa laisa bai'atun kal maitata jahiliyah. Barang siapa orang Islam yang meninggal tapi lehernya tidak terikat dengan sebuah ikatan janji setia atau baiat, maka matinya seperti mati jahiliyah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu